Jadi dari umur 8 tahun sampai saya dewasa, sampai saya berumah tangga, saya sudah hafal yang namanya azan itu sebelum saya masuk Islam. Apa yang saya alami dalam kehidupan ini, penyesuaian tentang keimanan itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah ketika menjemput perintah solat. Qori telah membacakan sekelumit ayat. Saya masih ingat ayat itu. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi saya eja pelan-pelan. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru tembus ke Masjidil Aqsa. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dengan menunggangi seekor buruk. Bukan berarti bahwa umat Islam tidak ada solat. Sudah ada solat. Sudah ada solat. Bahkan sebelum datangnya nabi-nabi, sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua nabi sudah melaksanakan perintah yang namanya solat. Tapi dalam keadaan itu, solat yang dilakukan oleh para nabi tidak sama dengan solat yang disempurnakan sebagaimana Allah menyempurnakan solat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang mengenal ayat ini adalah ayat perjuangan. Ayat ini adalah Quran surah Muhammad. Ayat ini adalah ayat jihad untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan solat itu adalah juga menegakkan tiang agama. Contohnya kita sekarang di Indonesia, orang lagi bertempik sorak tentang kegembiraan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai Sidratul Muntaha, menerima perintah solat. Di sisi yang lain, pejabat kita yang beragama Islam, dia beragama Islam, tapi dia menjelek-jelekkan solat dengan menyamakan suara solat. Suara azan itu sama dengan suara seekor anjing. Nah, di sini ibu bapak mesti perhatikan dengan baik bagaimana penghargaan kita umat Islam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam ini, mohon maaf, orang kafir sekalipun tidak ada ngomong begitu. Ada 2 golongan yang tidak suka dengan azan. Golongan yang tidak suka dengan azan itu ada 2. Yang pertama dari golongan manusia, Yahudi, Nasara. Dan yang ketiga adalah golongan daripada iblis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak suka dengan azan, berarti dia golongan siapa? Bukan golongan Islam. Bukan golongan Islam. Kalau golongan Islam, pasti dia cinta kepada azan. Ibu bapak saudara-saudara rahimakumullah,
dari sekian banyak sahabat yang berjuang bersama Rasulullah. Saya mau tanya kepada saudara-saudaraku rahimakumullah, siapa orang yang paling sadis menghadapi kematian? Dari semua sahabat Rasulullah, dari semua orang yang mendampingi Rasulullah di dalam mendakwahkan Islam, orang yang paling siksa, orang yang paling menderita ketika dianiaya adalah orang yang suka sholat, orang yang suka menyampaikan azan. Dia adalah Bilal bin Rabah. Jangan pernah lupa itu. Hanya karena menyampaikan azan tidak disukai oleh kafir Quraisy. Hanya karena menyampaikan azan tidak disukai oleh kaum Yahudi. Bahkan saudara-saudaraku rahimakumullah, ibu bapak saudara-saudara belum tahu, banyak sekali orang-orang Kristen itu yang suka mendengar azan. Saya bekas dari Kristen dulu. Saya punya rumah di Manado. Rumah saya itu berdekatan dengan rumah orang Islam. Kebetulan rumah orang Islam di kampung saya itu cuma 11 kepala keluarga. Mayoritas yang tinggal di situ kami orang Kristen. Jadi dari umur 8 tahun sampai saya dewasa, sampai saya berumah tangga, saya sudah hafal yang namanya azan itu sebelum saya masuk Islam. Umur 8 tahun saya sudah sering ngolok-ngolok dari dalam rumah. Ibu saya yang tegur saya, jangan, tidak boleh sebut-sebut suara azan itu. Nanti kalau orang Islam dengar, mereka akan marah. Saya katakan kepada ibu saya, nggak apa-apa mereka marah. Mereka kan cuma 11 keluarga, kita keroyok mereka di dalam kampung ini. Saya mengolok-ngolok suara azan bukan saya mengolok, saya suka mengikuti lantunan daripada azan. Sampai saya hafal. Saudara-saudara saya tidak hafal, tapi saya hafal. Setiap kali menyebut kalimat-kalimat azan, menyampaikan azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib sampai kepada isya, 5 waktu dalam sehari saya ikuti. Saya tartilkan, saya ikuti, saya lapaskan dengan baik. Nah, akhirnya saya hafal. Bahkan ada teman saya yang beragama Islam belum hafal suara azan. Satu waktu saya coba dia, kamu sudah hafal? Coba kamu bicara azan, coba kamu sebut azan, saya mau dengar. Kamu sudah hafal atau belum? Ternyata dia belum hafal suara azan. Oh, berarti saya bilang kamu belum jadi orang Islam. Yang menandakan orang betul-betul Islam, yang pertama, orang itu disunat, itu Islam. Jadi kalau ada anak kita sudah umur 7 tahun belum disunat, belum Islam. Apalagi sudah berbulu-bulu kemaluannya, belum disunat. Beda dengan saya sudah besar baru disunat. Kami sekeluarga masuk Islam, saya, istri dan anak-anak, kami masuk Islam bukan karena mau kawin, memang kami sekeluarga masuk Islam. Bukan karena mau kawin. Terlalu banyak orang masuk Islam cuma karena mau kawin. Ujung-ujungnya besok murtad lagi. Jadi ada niat, bukan masuk Islam. Bukan Islam yang perlu. Bukan Islam yang butuh, dia yang membutuh Islam. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Orang yang masuk Islam dengan Islam yang butuh. Mana ibu bapak pilih? Antum jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Coba pilih. Antum jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Mana yang antum suka? Saya lebih dipilih jadi panggil jadi pegawai daripada melamar jadi pegawai. Belum tentu amanah.
Nah ini nih, golongan-golongan setan yang mengaku sebagai Islam. Padahal sebenarnya mereka bukan Islam, topeng. Mereka bukan Islam. Mereka pakai Islam karena ada maksud dan kepentingan. Satu, jabatan. Pakai Islam demi jabatan. Nah, tadi saya lihat ikut dengan saya apa namanya Brigade 08. Ini bukan organisasi Islam, Pak. Ini organisasi masyarakat LSM. Jadi mereka ini Pak Alung dan kawan-kawan ini tidak ada pangkat di masyarakat. Mereka bukan pegawai negeri, mereka juga tidak dibiayai oleh negara. Betul itu atau salah lu? Nggak dibayar mereka. Tapi ada orang-orang yang ambisi jadi pegawai, mengatasnamakan diri sebagai Islam. Islam diperalat. Ini Islam mau hancur, Islam mau celaka, Islam mau bubar, Islam mau berantakan. Saya nggak peduli. Yang penting saya punya pangkat dan jabatan. Didik anak-anak kita supaya mereka menghormati perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.